Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat. Lengkap semua teman-temannya? Ada yang nggak masuk? Nggak ada ya? Ada yang latihan? Oke, udah izin. Insya Allah lengkap. Hari ini pelajarannya adalah IPAS. Silakan dibuka buku paketnya, disiapkan ditaruh di atas meja. Sudah? Oke. Hari ini materinya adalah kebutuhan dan keinginan, bab baru. Dibuka buku paketnya halaman 112. Hari ini mata pelajarannya IPAS bab 6 halaman 112, membangun masyarakat sejahtera. Oke, yang pertama adalah bijak dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu ada apa aja? Kalian tahu nggak? Sandang, pangan, papan. Kalian tahu nggak perbedaan antara kebutuhan dan keinginan apa? Ada yang tahu? Kebutuhan adalah yang harus dilengkapi. Kalau keinginan bukanlah hal yang kita butuhkan, hanya sebagai penyenang saja. Ya, karena pengen aja. Oke. Ustazah sudah menyiapkan presentasi bijak dalam memenuhi kebutuhan. Oke, next. Keinginan itu apa? Keinginan adalah itu segala sesuatu yang diharapkan sama manusia dan sifatnya nggak wajib. Contohnya, mainan termasuk keinginan apa kebutuhan? Keinginan, karena yang kita pengen, yang diharapkan manusia dan sifatnya nggak wajib. Terus selanjutnya adalah kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Oke, saya tutup dulu. Kebutuhan tadi adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan hidup atau untuk bertahan hidup. Gitu. Manusia butuh apa aja kira-kira buat hidup? Makan, sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Pakaian. Sandang, pangan, papan. Sandang adalah pakaian. Pangan. Papan maksudnya adalah tempat tinggal. Jadi sekurang-kurangnya biasanya manusia itu butuh sandang, pangan, papan. Kalau misalnya orang yang nggak mampu, tapi dia lebih memilih beli mobil daripada beli rumah, itu benar nggak? Karena yang harus dipenuhi adalah yang kebutuhan dahulu. Mobil merupakan keinginan, karena kebutuhannya belum lengkap. Jangan memenuhi keinginan dulu. Oke. Selanjutnya, kebutuhan itu ada tingkatnya kepentingan. Jadi ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sandang, pangan, papan tadi termasuk adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan utama untuk bertahan hidup. Kalau kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang mendukung kehidupan yang lebih nyaman. Maksudnya gimana? Mendukung kehidupan yang lebih nyaman. Jadi punya rumah nggak apa-apa, punya rumah dulu. Terus misalnya rumahnya ruang tamunya itu pakai karpet aja, lesehan, boleh nggak? Boleh, karena kebutuhannya adalah rumah. Meja dan kursi sama motor sama sepeda itu adalah kebutuhan sekunder. Jadi bisa dipenuhi setelah kita beli rumah, atau kita beli meja kursinya dulu tapi rumahnya nggak punya. Ya, jadi beli yang kebutuhan paling atas dulu. Paling atas dulu apa? Primer. Habis primer, sekunder. Setelah itu tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang bersifat kemewahan, sepertinya perhiasan, beli emas, beli kalung, beli cincin, beli emas.
habis itu beli mobil mewah, sama liburan-liburan ke luar negeri. Itu termasuk kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang bersifat kemewahan atau untuk menyenangkan hati, kebutuhan seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan primer untuk hidup, kebutuhan sekunder untuk kenyamanan. Kalau kebutuhan tersier untuk kemewahan atau status sosial. Jadi kalau untuk hidup berarti kita butuh apa tadi? Sandang, pangan, papan. Kalau sekunder untuk kenyamanan berarti meja kursi, terus kendaraan, ya, mebel-mebel, ya. Jadi kendaraan itu termasuk ke dalam sekunder. Misalnya mau beli sepeda ontel motor, itu termasuk sekunder untuk nyaman biar bisa cepat berangkat sekolah dan sebagainya. Tapi kalau berangkat sekolah jalan boleh nggak? Boleh, karena kebutuhan sekunder untuk kenyamanan tadi, kendaraan itu nggak wajib punya. Oke? Sama ada yang terakhir, ada kebutuhan apa tadi? Tersier untuk kemewahan atau status sosial. Oke, sekarang tangan-tangan. Terus saja. Mulai. Kebutuhan tadi ada apa aja? Kebutuhan pokok? Pangan, papan, sandang. Pangan itu apa? Pangan, makanan. Papan, tempat tinggal. Sandang, Kalau pangan kan makanan. Kalau sandang, pakaian. Pinter. Tangan. Angkat semua. Kalau gitu jawab bareng-bareng boleh. Kebutuhan berdasarkan tingkatan. Ada kebutuhan apa aja? Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Primer apa tadi? Primer adalah kebutuhan pokok. Sekunder untuk kenyamanan. Tersier untuk status sosial dan kemewahan. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifat. Jadi yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan badan atau fisik. Jadi kita butuh berolahraga buat fisik, kita butuh makanan yang bergizi, kita butuh air putih, dan kita butuh olahraga. Itu adalah kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu kebutuhan jasmani. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu apa? Untuk jiwa atau batin manusia, yaitu biar kita itu punya pendidikan yang bagus. Setelah itu kita bisa hiburan, yaitu kita refreshing, jalan-jalan ke taman, berlibur bersama keluarga, lalu ibadah. Itu termasuk kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan berdasarkan sifat itu ada berapa? Jasmani dan rohani. Kalau jasmani, berupa fisik. Apa aja contohnya bukan jasmani? Makan, minum, dan olahraga untuk badan kita biar lebih sehat. Kalau jasmani berarti dari dalam, butuh ibadah, butuh refreshing, dan butuh hiburan. Jadi otaknya juga dipakai, batinnya juga nyambung sama Allah, jiwa raga dan badan kita happy karena butuh refreshing. Itu termasuk kebutuhan jasmani. Oke, selanjutnya
Jadi untuk memenuhi kebutuhan orang itu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Maksudnya itu bekerja, Pak. Jadi kita kalau mau bisa makan, bisa minum, kita butuh uang untuk bekerja. Jadi kita bekerja biar kita bisa dapat uang. Itu betul. Kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah pekerjaan yang dilakukan. Kegiatan ekonomi adalah anak-anak. Baru saja semua. Jawab bareng-bareng. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan ekonomi itu ada dibagi tiga. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ada yang memproduksi, ada yang membuat, seperti pabrik. Ada distribusi, habis dibuat barang itu dijual, dibagikan, didistribusikan ke orang-orang. Setelah itu konsumsi, ada orang yang membeli produk tersebut, kayak gitu. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Jadi misalnya kalau tukang cukur berarti produksinya apa? Jasa atau barang? Jasa. Kalau misalnya penjual sayur, jasa atau barang? Barang. Yang dijual sayur. Contohnya petani menanam padi, terus tukang roti membuat roti, dan pabrik membuat baju. Itu adalah kegiatan memproduksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Kalau jasa, ada yang bisa kasih tahu contoh produksi jasa? Angkat tangan. Dia tahu? Terus? Jasa. Iya, jasa. Kayak misal gimana? Jasa cuci mobil itu adalah jasa. Terus tukang cukur rambut. Kalau dokter itu jasa apa barang? Jasa. Polisi itu jasa apa barang? Jasa. Kalau barang dia mau kasih contoh? Barang apa? Lebih dulu. Orang yang jual mobil itu berarti barangnya. Kalau cuci mobil berarti apa aja? Jasa. Orang yang jual sayur itu apa? Maksudnya jasa apa barang? Barang. Oke. Next, habis produksi ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat pembeli. Oke, boleh satu orang maju ke depan? Siapa ya? Raka. Lihat sini, ayo. Raka sama Maya sini. Oke. Misalnya, Ustazah sini. Ustazah punya pabrik apa ini? Mos. Pabrik mos. Terus Ustazah melakukan kegiatan jual beli, yaitu Ustazah menjual ini. Ini namanya kegiatan apa? Kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang yang Ustazah bikin di pabrik. Ini namanya kegiatan distribusi. Namanya yang membeli adalah konsumen. Nah, jadi dia mengkonsumsi, yaitu menggunakan barang yang sudah dibuat tadi. Contohnya, pedagang itu menjual bajunya di toko. Terus petani membawa berasnya itu ke pasar buat dijual. Jadi didistribusikan. Paham? Ada yang nggak paham?
Boleh angkat tangan kalau nggak paham. Paham? Next. Next adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Nah, menggunakan barang atau jasa. Contohnya, petani tadi itu kan udah membawa barang berupa beras ke pasar. Terus pasarnya itu dari pasar ada Fayat yang membeli berasnya. Berarti Fayat melakukan kegiatan konsumsi. Jadi dia itu mengkonsumsi beras yang udah dibeli. Contohnya lagi ada asisten rumah tangga, yaitu bersih-bersih rumah. Jadi itu memberikan jasanya untuk membersihkan rumah. Itu adalah kegiatan konsumsi. Ada yang kurang paham dari sini? Ada? Oke, Ustazah tutup lagi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada berapa? 3. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ustazah akan pilih siapa ya? Habibi, kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 2. Kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 3. Apa aja, Bibi? Di pabrik namanya produksi. Terus terakhir konsumsi. Ulangi lagi. Ada kegiatan ekonomi ada 3. Produksi. Oke, semuanya repeat after me. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Listen to me. Listen to me. Next, kesimpulannya, kebutuhan manusia itu banyak dan penting. Butuh kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier dan primer. Terus kebutuhan juga ada kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, memenuhi semua kebutuhan sebelum keinginan agar hidup lebih bahagia dan sehat. Contohnya kayak gimana? Misalnya kita ingin beli mainan tapi kita belum makan. Enaknya makan dulu apa beli mainan dulu uangnya? Buat kurang keras. Buat makan dulu biar kita sehat dan bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Terima kasih. Give applause untuk kalian semua. Yeay. Sudah selesai ini. Nah, setelah itu ada nggak yang kalian bingungin dari semua materi yang udah dijelaskan tadi? Tidak? Kalau gitu Ustazah bagikan LKPD. Ini ada
kebutuhan manusia berdasarkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Silakan dikasih tanda centang, terus di bawahnya ditulisi alasan yang benar. Kenapa kok makanan termasuk kebutuhan ini? Alasannya apa? Bisa dipahami instruksinya? Oke, jadi di atas ini kalian tulis dulu namanya. Di sini. Setelah itu dicentang. Nomor 1 ini gambar apa? Makanan. Dicentang. Dia termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Yang benar dicentang. Habis dicentang, di bawahnya ditulisi alasan. Alasan mengapa di bawahnya setiap nomor itu ditulisi alasan. Jadi misalnya makanan kebutuhan yang primer misalnya dicentang dulu di sininya, dicentang. Habis itu ditulisin alasannya di bawahnya. Paham? Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Ustazah. Ustazah kasih waktu. Ini gampang, tinggal cetak-cetak terus dikasih tulisan. Ustazah kasih waktu 7 menit dari sekarang. Iya. Ditulisin alasannya juga. Boleh. Tulis alasan dibaliknya juga boleh. Jangan lupa ditulis ya namanya. Nomor 3 adalah gambar handphone. Jadi mainan handphone itu termasuk kebutuhan atau keinginan menurut kalian. Kalian kan masih kelas 4 SD. Kalian kan kelas 4 SD. Jadi menurut kalian itu kebutuhan apa? Kebutuhan yang primer, kebutuhan sekunder, apa kebutuhan tersier? Oke. Tangan. Enggak. Tutup mulut. Perhatikan saja sebentar ya. Terus di LKPD yang ini ada 10 soal. Ada lembar jawabannya. Ya, di sini sudah bagikan. Ada lembar jawabannya. Nah, jangan lupa ditulis nama sama kelasnya. Ada 2. Di 2 lembar ini dua-duanya ditulis nama sama kelasnya. Terus dikerjakannya di lembar jawaban. Jadi ada 2 lembar soal dan lembar jawaban. Kalau ada soal yang dibingungkan atau ditanyakan boleh tanya Ustazah. Tadi Diera belum kebagian ini ya penjelasannya tadi ya.
Nanti dengerin teman-temannya aja dulu, nggak usah ditukar nggak apa-apa. Punyanya dia. Ikut koreksi berdua sama punyanya yang ini, ya. Nanti Ustazah kirimkan materinya. Ustazah punya nomor HP? Ustazah kirimkan ya. Silakan buat belajar ya. Dibuka. Dira tadi yang izin latihan ya? Latihan apa? Pidato bahasa Inggris. Oke. Yang 5 soal udah selesai semua? Belum kurang apanya? Bukan yang itu, yang 5 soal. Oke, ditukar ke teman sebangkunya masing-masing. Ditukar ke teman bangkunya masing-masing. Yang soal 5 yang gambar-gambar. Yang 5 soal. Ditukar dulu ayo. Oke, udah. Sekarang mari kita bahas. Yang 5 soal. Yang 5 soal. Coba dilihat. Yang mana yang 5 soal? Ya. Yang Ustazah tampilkan di papan. Yang pertama ada gambar apa? Makanan. Makanan merupakan kebutuhan primer karena kebutuhan dasar, karena kebutuhan pokok. Boleh. Karena? Ya boleh. Kebutuhan utama. Apa? Ya. Jadi kebutuhan primer intinya adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Yang mana kita tidak bisa hidup tanpa makan. Benar sekali. Yeay. Selanjutnya nomor 2. Angkat tangan. Ozil. Nomor 2 gambarnya perhiasan merupakan kebutuhan tersier karena untuk status sosial. Ya. Boleh. Oke, selanjutnya handphone untuk anak kelas 4. Kebutuhan apa? Sekunder. Boleh, tidak terpenuhi boleh karena kalian belum butuh handphone. Benar. Kelas 4 itu untuk kenyamanan. Jadi kalian butuh main game, buat belajar untuk kenyamanan itu juga butuh. Tapi kalau belajar tanpa handphone bisa nggak? Bisa. Jadi bukan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok berarti tadi apa? Sandal, pangan, papan. Handphone nggak termasuk ke dalam sandal, pangan, papan. Berarti dia kebutuhan sekunder. Selanjutnya, neraka. Rumah termasuk apa? Kebutuhan primer karena nomor berapa itu? Nomor 4. Jika tidak terpenuhi kebutuhan manusia akan terganggu. Benar. Karena kebutuhan primer tadi termasuk sandal, makan, papan, dan rumah termasuk adalah papan. Papan itu maksudnya tempat tinggal atau rumah. Selanjutnya yang terakhir. Ya, boleh. Setengah, nilainya setengah.
Jadi, bentar. Jadi, kita bahas dulu nomor 5. Yang terakhir, mobil. Mobil itu kira-kira kebutuhan apa? Tersier, karena untuk meningkatkan status sosial. Kalau beli motor berarti sekunder untuk kenyamanan. Mobil itu juga bisa turun. Kenalan aja. Kenapa mobil itu bisa sekunder, bisa tersier? Kalau mobil mewah termasuk ke mobil mewah? Tersier, benar, karena untuk status sosial dan kemewahan. Kalau mobil untuk satu keluarga, untuk kenyamanan satu keluarga, mobil yang nggak mewah-mewah banget, tapi bisa untuk nyaman satu keluarga, bisa dipakai untuk berpergian, untuk mudik, pulang kampung lebaran seperti kemarin, itu termasuk ke dalam sekunder, yaitu untuk kebutuhan kenyamanan. Jadi nomor 5 jawabannya ada 2 ya. Boleh tersier, boleh sekunder. Tergantung kalian lihat temannya itu jawabannya apa, alasannya apa. Oke? Terus cara menilainya ini kan ada 5 soal. Satu soal itu nilainya 20. Yang satu untuk cetaknya, kalau benar berarti dapat 10. Kalau alasannya salah, berarti salah setengah. Paham gak? Satu nomor itu kan 20 nilainya. Kalau misalnya satu nomor itu kan jawabannya ada 2. Ada yang centang dan ada yang alasan. Kalau centangnya benar tapi alasannya nggak masuk akal, alasannya salah, berarti disalahkan setengah. Berarti nilainya 10. Boleh. Karena dia pilih yang tersier, boleh. Silakan dinilai teman-temannya, dapat berapa? 10. Kalau misalnya alasannya nggak ada, berarti satu nomor itu nilainya 10. Kalau lengkap, jawabannya lengkap, ada centangnya, ada alasannya, itu berarti nilainya 20. Itu berarti 90 karena dia kurang satu. Iya. Iya. Alasan yang salah berarti salah berapa? Salah satu berarti 90. Oke, sudah. Habis dinilai dikembalikan ke temannya lagi. Udah ya, tutup mulut. Berani harus saja dulu anak-anak. Semuanya boleh di atas saja dulu. Yang lagi nulis. Nah, cantik. Nah, Ustazah tadi membagikan yang 5 soal tadi udah selesai dikoreksi ya. Udah dikembalikan ke temannya masing-masing. Udah. Yang 10 soal ini kalian bawa pulang buat PR. Nanti dikerjakan di rumah. Ya. Udah ada lembar jawabannya ya, jangan hilang. Dikasih nama jangan lupa. 10 soal ini kerjakan di rumah buat belajar. Oke, pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, setelah itu tutup mulut.
Udah? Oke. Kita refleksi dulu. Jadi, apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Nah, kebutuhan dulu. Kebutuhan itu apa? Barang yang harus dipenuhi. Ya, kehidupan manusia akan terganggu jika tidak terpenuhi. Benar. Kalau keinginan? Tidak wajib dipenuhi. Benar. Selanjutnya, mengapa penting untuk mengenal perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kenapa? Agar tidak sembarangan, agar hidup kita sejahtera, nyaman. Jadi kebutuhannya dipenuhi dulu. Jangan kita maksa. Misalnya kita lapar, kita belum makan, belum minum, tapi kita paksa buat beli mainan. Kebutuhannya nggak terpenuhi, akhirnya nggak nyaman. Kalau puasa beda lagi ya. Selanjutnya, apa saja tingkat kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan ada kebutuhan primer. Semuanya, halo. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan ada 3. Kebutuhan primer, tersier. Primer apa? Kebutuhan pokok. Sekunder untuk kenyang. Kalau tersier untuk kemewahan dan status sosial. Contohnya primer apa? Primer kebutuhan pokok. Raka ada depan. Kenan ada depan. Bibi ada depan. Ada depan semuanya. Kebutuhan primer itu tadi apa? Ada sandang. Sandang itu apa? Pangan. Papan? Tempat tinggal. Kalau sekunder untuk kenyamanan. Contohnya transportasi. Terus HP sebagai hiburan. Ya, laptop. Terus kebutuhan tersier. Contohnya barang mewah, emas, mobil mewah, perhiasan. Enggak, untuk barang mewah, perhiasan itu namanya kebutuhan tersier. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan? Gimana cara menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan? Tutup mulut. Teman-teman, ayat. Harus saja boleh? Kena? Jangan ditaruh kepalanya. Nanti ngantuk. Bagaimana cara menentukan prioritas? Prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Dengan membuat daftar kebutuhan, yaitu kita urutkan kebutuhan dari semua yang kita butuhkan itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kita penuhi dari atas dulu, dari primernya dulu, dari kebutuhan pokok, habis itu sekunder, setelah itu kita penuhi kebutuhan tersier. Setelah itu ada apa peran produksi, distribusi, dan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Produksi tadi itu apa? Untuk menghasilkan barang dan tutup mulut. Anak-anak, Habibi, kebutuhan dan peran produksi itu apa?
Ya, memproduksi. Membuat Membuat barang atau jasa. Semuanya ulangi lagi perkataan Habibie. Produksi itu apa? Kegiatan untuk menghasilkan atau membuat barang atau jasa. Benar. Selanjutnya distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa. Bentar, duduk semua, kan? Konsumsi yaitu menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Waktunya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke. Silakan duduk terlebih dahulu. Anak-anak, duduk dulu aja. Waktunya sudah habis. Silakan duduk dulu, tolong. 1, 2, Kinan. Sudah? Sekian dari Ustazah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat.